Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas soal penilaian sumatif akhir jenjang sesuai kisi-kisi mata pelajaran PPKN SMP tahun pelajaran 2023-2024 kelas 9. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, kita langsung saja bahas pada soalnya. Nah, perhatikan pernyataan mengenai rumusan dasar negara berikut ini. Yang pertama, mufakat atau demokrasi. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, kekeluargaan. Keempat, ketuhanan yang berkebudayaan. 5, keadilan rakyat. 4, kebangsaan Indonesia. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, merupakan rumusan dasar negara ya yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada nomor titik-titik A1, 2, dan 5, B1, 4, dan 6, C2, 3, dan 5, D2, 4, dan 6. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, mari kita ketahui secara bersama bahwasannya Insinyur Soekarno ini merumuskan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 merumuskan 5 dasar negara. Yang pertama diantaranya adalah kebangsaan Indonesia. Yang pertama kebangsaan Indonesia. Yang kedua yaitu internasional atau kemanusiaan. Yang kedua itu adalah internasional atau kemanusiaan. Yang kedua, yang ketiga, Insinyur Soekarno mengemukakan yaitu mufakat. Mufakat atau demokrasi. Adapun yang keempat yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu adalah kesejahteraan sosial. Yang kelima itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kelima itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Berarti jawaban yang benar adalah yang mana? Mufakat atau demokrasi. Oke, mufakat atau demokrasi ada di nomor 3 ya, mufakat dan demokrasi berarti masuk. Mufakat atau demokrasi, terus juga berketuhanan yang Maha Esa, masuk atau tidak? Tidak, karena yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Berarti nomor 2 tidak masuk. Yang ketiga, kekeluargaan tidak. Terus berketuhanan yang berkebudayaan ini masuk. Terus juga keadilan rakyat. Keadilan rakyat masuk atau tidak? Ternyata tidak ya. Dan yang terakhir adalah kebangsaan Indonesia. Berarti yang masuk itu adalah 1, 4, dan 6. Kita cari 1, 4, dan 6. Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPKI, tanggal 18 Agustus tahun 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Dengan demikian, Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yaitu sebagai titik-titik. A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Perjanjian luhur, D. Kepribadian bangsa. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, kita bahas dulu satu persatu ya. Bahwasanya fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara yaitu sebagai pondasi ya, bahwa Pancasila itu sebagai pondasi atau dasar ya, yang artinya memiliki cita-cita, tujuan yang akan dicapai oleh negara kita. Tujuan yang akan dicapai. Sementara fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah sebagai way of life, yaitu sebagai pegangan hidup ya, pegangan hidup, sebagai pegangan hidup, pedoman ataupun petunjuk. Sementara sebagai perjanjian luhur, Pancasila ini merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus gitu ya. Nah, itu sebagai perjanjian luhur. Sementara fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu adalah merupakan corak ya, merupakan corak bangsa Indonesia. Merupakan corak bangsa Indonesia sebagai pembeda dengan bangsa lain. Sebagai pembeda dengan bangsa lain. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C sebagai perjanjian luhur. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pancasila berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai yang yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Berikut ini merupakan contoh nilai instrumental yaitu, nah ini tipe jawaban atau tipe soalnya itu adalah PG kompleks ya. Tipe soalnya adalah PG kompleks. Artinya kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Optionnya yang A sila-sila Pancasila, B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang C memberi makan orang miskin, D Undang-Undang, C belajar sungguh-sungguh, F peraturan pemerintah. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, Bapak mengulas sedikit terkait dengan pengertian dari nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Di mana nilai dasar ini, ya nilai dasar merupakan, nah ini nilai dasar merupakan nilai apa? Yaitu hakikatnya merupakan dari kelima sila. Hakikatnya dari 5 sila. 5 sila. Pancasila itu ya. Sementara nilai instrumental ini adalah nilai penjabaran. Nilai instrumental ini Instrumental ini adalah penjabaran.
Penjabaran dari apa? Dari nilai dasar, di mana penjabaran dari nilai dasar ini berupa apa? Berupa peraturan perundang-undangan, kata kuncinya adalah berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Sementara nilai praksis adalah penjabaran dari nilai instrumental. Nah, nilai praksis ini adalah penjabaran dari nilai instrumental itu ya, yang merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari atau praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kalian mudah mengingatnya, kalau nilai dasar ini merupakan nilai dasar dari 5 sila Pancasila. Sementara nilai instrumental ini adalah turunan atau penjabaran dari 5 sila ini berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Sementara nilai praksis ini adalah penerapan dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari atau penjabaran dari nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah berikut ini merupakan contoh nilai instrumental. Nah, berarti nilai instrumental yang termasuknya adalah yang mana? Apakah yang A ini yang A termasuk ke dalam nilai dasar? Berarti yang A tidak termasuk. Yang B ini adalah undang-undang termasuk gitu ya. Yang C memberi makan orang miskin. Yang B termasuk. Kalau yang C memberi makan orang miskin ini tidak termasuk ke dalam nilai instrumental. Karena kenapa? Karena memberi makan orang miskin ini merupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih tepatnya termasuk ke dalam nilai praksis. Terus juga undang-undang. Undang-undang ini termasuk ke dalam instrumental dan yang berikutnya yang E belajar dengan sungguh-sungguh. Yang E belajar dengan sungguh-sungguh ini pun tidak termasuk ke dalam nilai instrumental, melainkan termasuk ke dalam nilai praksis. Dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah, ini termasuk ke dalam nilai instrumental. Berarti jawabannya adalah B, D, dan F. B, D, dan F. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.